Mari kita kaji dari ayat yang tadi. Kalau saya kaji, pertama di sini menegaskan bahwasanya surga itu tidak mudah didapatkan. Surga itu tidak mudah didapatkan karena di sini dijelaskan apakah sudah menyangka kamu semua sahabat ini bagi sahabat, sudah menyangka kamu semua sahabat masuk surga, sedangkan Allah tidak menyaksikan kamu berperang dan sabar atas penderitaan perang. Dan sebelumnya kamu para sahabat mendamba-dambakan kematian dengan seperti mati di perang Badar, dengan ungkapan laitalana yauman kayaumi badrin linana la manala suhada'u. Semoga hari ini seperti hari Badar, sehingga kita, kata para sahabat, mendapatkan mati syahid dan tidak mati karena lari. Faqad ra'aitumuhu, kalian sudah menyaksikan bahwasanya kematian itu disebabkan berperang. Wa antum tanzurun. Artinya sahabat saja ditanya seperti itu, apalagi kita bukan sahabat mau menyangka kita sudah mau berharap atau sudah yakin kita sudah masuk surga. Tidak semudah itu. Artinya kita ini sebagai orang Islam ada tahap-tahapan. Di bawah itu pahala saja ada tahapannya, apalagi surga. Kita bukan sahabat, kita orang biasa, sebenarnya tidak pantas, bukan ahli surga kita sebenarnya. Dan cuma tidak kuat di dalam neraka. Maka solusinya ya tobat. Fahbli taubata, kata Abu Nawas itu. Kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita itu kalau menginginkan surga harus banyak bertobat, harus selalu mengerjakan perintah Allah. Ketika sudah berdosa harus bertobat. Tidak ada surga itu murah. Yang murah itu neraka. Kalau neraka, kenapa saya katakan murah? Kalau orang Islam mau masuk neraka sangat gampang. Dosa, mengerjakan dosa terus, sebelum mengerjakan dosa terus menerus murtad dulu, keluar dari Islam, jelas itu neraka. Kalau orang Islam menginginkan surga itu harus melewati beberapa tahapan, karena sahabat saja dipertanyakan. Dipertanyakan apakah sudah menyangka masuk surga. Iya, kalau sahabat bisa masuk surga, walaupun lari dari perang itu, di perang Uhud itu, tobat dan diampuni, lebih mulia dari kita sahabat itu bisa masuk surga. Kita juga bisa masuk surga asalkan rajin tobat dan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya pakai logika Abu Nawas. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim.
fahabli taubatau wa firdu. Insyaallah masuk surga. Dan orang Islam itu Islam KTP itu masuk surga. Beda dengan agama selain Islam. Kalau agama cuman di KTP saja, itu tidak akan masuk surga. Pertama, menurut orang Islam surga itu ada tahapannya. Maka agama Islam menolak keyakinan yang terlalu pede, terlalu percaya diri sudah ditunggu di surga. Tidak benar menurut Islam. Dan selanjutnya, ayat selanjutnya turun ketika para sahabat lari, ketika ada berita, ada kabar Nabi Muhammad diberitakan meninggal. Dan ada sebagian orang munafik bilang kepada sahabat, apabila Nabi Muhammad terbunuh, maka kamu kembalilah kepada agama yang kafir, kepada agama selain Islam. Turun ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Ini kalau menurut kajian saya tahapan pahala. Pahala itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah meninggal. Surga mahal, pahala didapatkan setelah meninggal. Kalau di sini diceritakan, dicontohkan, jangan sampai lari. Karena dipertegas Nabi Muhammad itu tidak disembah. Nabi Muhammad itu wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu utusan. Dan banyak utusan-utusan Allah. Rasul di sini ialah menyebarkan dakwah kepada umatnya. Apakah ketika Nabi Muhammad meninggal atau meninggalnya dalam keadaan terbunuh? Poinnya dua. Nabi Muhammad meninggal atau Nabi Muhammad terbunuh, kamu mau kembali kepada agama selain Islam? Dijawab langsung oleh Allah, janganlah. Apa imata au kutilang qalabatum ala aqabikum? Jawabannya enggak usah dijawab karena pertanyaan diingkari. Enggak usah kembali. Kalau Nabi Muhammad meninggal, kalau kita sudah beragama Islam, tidak boleh beragama selain Islam. Karena yang disembah di dalam agama Islam bukan Nabi Muhammad. Yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beragama selain Islam, kembali kepada agama selain Islam, sesungguhnya tidak membahayakan kepada Allah dan membahayakan kepada dirinya sendiri. Karena Allah akan memberi pahala kepada orang yang beragama Islam. Wa sayajzillahu syakirin, yang akan diberikan balasan pahala oleh Allah yaitu orang yang beragama Islam. Dengan memegang teguh agama Islam. Ceritakan di sini Nabi Muhammad meninggal. Nabi Muhammad meninggal. Akan meninggal. Dan diceritakan lagi ayat selanjutnya, orang itu akan meninggal juga. Nabi yang mulia seperti Nabi Muhammad SAW, karena manusia meninggal. Dan juga umatnya juga meninggal. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Sesungguhnya orang itu tidak akan meninggal kecuali atas izin Allah, dengan ketetapan yang sudah muajjalah, cuman ditunda. Muajjalah masih ditunggu.
dipertumbuhkan, masih diberi jeda waktu. Artinya ada waktunya sudah. Kita itu pasti akan meninggal, cuman menunggu antrian saja. Tapi meninggalnya kita itu menunggu izin dari Allah. Maka ketika kita dalam keadaan perang, dikembalikan ke perang karena poinnya ini kan berperang. Dan kita walaupun tidak berperang juga punya tiket yang namanya meninggal. Meninggal, adakah orang yang bisa lari dari kematian? Tidak ada. Lari tidak bisa menolak kematian. Tidak ada orang yang bisa lari dari kematian ketika sudah sampai waktunya. Dan diam juga tidak bisa memutus kehidupan. Maka pahala itu diberikan setelah meninggal, dan juga ada pahala yang diberikan di dunia. Ya, pahala itu diberikan di dunia dan juga diberikan setelah meninggal. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ingin pekerjaannya, ketaatannya, ketakwaannya pahala dunia, pahala itu balasan di dunia, maka diberi oleh Allah bagian di dunia. Dan kalau sudah diberi bagian di dunia, pahalanya dikasih di dunia, maka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Di sini banyak ulama yang mau pahalanya diberikan di akhirat semua. Banyak ulama itu banyak yang mengharapkan pahalanya diberikan di akhirat. Takut tidak, kalau diberikan di dunia, takut di akhirat berkurang. Wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa yang mengharapkan balasan atau pahala diberikan di akhirat, maka diberikan oleh Allah di akhirat. Sekali lagi, yang akan mendapatkan pahala orang Islam. Wasana jizis syakirin, yaitu orang yang Islam, karena pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga diberi contoh lagi, Nabi, orang itu akan mati, Rasul akan mati. Nabi ini tidak menyebarkan dakwah kepada umatnya. Dicontohkan lagi yang mati juga, banyak nabi yang berperang beserta para pengikutnya yang banyak, tidak pernah takut ketika membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah takut terbunuh, dan tidak pernah patah semangat, dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Nabi yang banyak pengikutnya ini termasuk as-sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Umpamanya di sini seperti pasukan Hamas. Ketika pasukan Hamas tidak pernah takut kepada Israel karena membela agama, dan
juga membela tanah airnya serta membela harga dirinya, walaupun terbunuh tidak pernah patah semangat dan tidak menyerah kepada Israel, insya Allah masuk kepada orang yang sabar. Maka nanti jawabannya ada di bawah. Para nabi dan pengikutnya itu perkataannya tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata takut, tidak ada kata-kata patah semangat. Wa ma kana qaulahum, dan perkataannya nabi serta pengikutnya yang banyak yang berperang itu, ini bisa dicontoh oleh kita, walaupun kita dimasukkan asyakirin karena menetap pada agama Islam, asyabirin, sobirin, orang yang berperang, dianjurkan tidak ada kata-kata lain kecuali kata-kata Rabbana ufir lana dunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, atas keteledoran kita, dan menetapkan kita untuk selalu membela agama Islam, diberi pertolongan oleh Allah untuk mengalahkan orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam. Maka jawaban dari Allah di dalam ayat Al-Quran, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah itu akan memberi kepada orang-orang yang asyakirin as-sabirin. Syakirin yaitu orang yang menetap dalam agama Islam, as-sabirin berdakwah, menegakkan agama di jalan Allah, akan diberikan oleh Allah fa'atahumullahu sawabad dunya, akan diberikan pahala dunia yang diberikan di dunia seperti pertolongan, wal wanimah dan wanimah, wa husna sawabil akhirah, dan juga akan diberikan pahala ganjaran balasan di akhirat, yaitu al-jannah, surga. Makanya kesimpulan dari kajian saya, surga itu tahapannya pertama, pahala itu ada yang diberikan di dunia, tapi banyak para ulama ketika pahala diberikan di dunia, balasan pahala diberikan di dunia banyak yang susah, takut pahalanya di akhirat tidak ada. Pahala di akhirat itu berupa surga. Artinya kita itu masuk surga harus asyakirin, harus beragama Islam. As-sabirin, harus sabar berdakwah untuk menegakkan agama Islam. Dengan gambaran para sahabat itu berperang, tidak pernah mundur dari perang, dan Rasul itu meninggal, walaupun kita meninggal oleh Rasul utusan Allah, kita tetap beragama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang itu juga akan meninggal, semua orang ini akan meninggal nafas. Nabi juga akan meninggal, dengan digambarkan Nabi dan para pengikutnya itu tidak pernah merasakan susah, menyerah, lemah untuk berdakwah, untuk berjihad, berperang fisabilillah. Karena jihad sekarang itu
khusus yang negaranya aman, yaitu menuntut ilmu jihadnya, thalabul ilmi. Maka kita pantas, kalau sudah itu semua dikerjakan, kita pantas mengharap surga dan kita pantas sukses di dunia. Semoga kita semua termasuk pengkaji ini diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu kajian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.